Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tafsir juz amma dan kita masih melanjutkan lanjutan tafsir dari surat Al-Ikhlas. Insyaallah kita masih menyelesaikan surat Al-Ikhlas di pertemuan hari ini, dan insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk ke surat yang baru, yaitu surat Al-Lahab atau surat Al-Masad, supaya tidak terpotong pembahasannya. Dan pertemuan yang lalu kita baru masuk ke tafsir ayat yang pertama, yaitu Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Dan di antara tujuan kita mempelajari tafsir, khususnya tafsir juz amma, yang mana ayat-ayat dalam juz amma ini, surat-surat dalam juz amma ini sering kita baca dalam sholat-sholat kita. Maka tujuan utama kita adalah agar kita bisa mentadabburi dan memahami maknanya, sehingga kita bisa menghadirkan makna tersebut ketika kita membacanya, baik dalam sholat kita maupun dalam tilawah kita. Setelah kita mempelajari, hendaknya kita coba merenungi supaya sholat-sholat kita itu lebih bermakna. Sholat-sholat kita lebih bermakna, lebih berkualitas dengan kita memahami apa yang kita baca, merenungi apa yang kita baca. Di antaranya surat Al-Ikhlas ini, yang kita banyak sekali membacanya setiap hari. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah yang Maha Esa. Kita sebutkan kemarin kandungannya, bahwasanya Allah satu-satunya Maha Esa, Esa dalam segala hal, dalam rububiyah, uluhiyah maupun dalam asma wa sifatnya. Kita sudah bahas ayat yang pertama. Kita juga menjelaskan tentang ketika orang meyakini ada yang punya wewenang, punya andil dalam mengatur alam semesta, maka dia terjerumus dalam kesyirikan. Dalam rububiyah, demikian juga dalam uluhiyah, ketika ibadahnya dia tujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya Allah yang menciptakan, mengatur, menguasai alam semesta ini, maka satu-satunya kepada Allah lah kita beribadah, dan segala bentuk ibadah kita hanya kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun, mau itu ibadah fisik kita, ibadah harta kita, ibadah hati kita, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hati contohnya seperti apa? Seperti tawakal. Karena itu tawakal kepada Allah, bukan tawakal kepada selain Allah, bukan tawakal kepada jimat, bukan tawakal kepada bos kita, pada majikan kita, la, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bertawakal kepada dokter, bukan, kalau lagi sakit, bukan. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Ya, perkara-perkara ini mungkin terlihat sepele, tapi ini penting, menunjukkan itu kualitas tauhid kita di situ. Demikian juga dalam asma wa sifat. Soalnya mungkin akan kita singgung sedikit nanti. Kemudian ayat yang kedua, Allahus Samad. Allah adalah Rabb, Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Hadirin rahimani rahimakumullah, As-Samad itu diriwayatkan dari
sebagian salaf itu beberapa makna tafsirannya, tafsiran as-samad itu sendiri. Di antaranya disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, as-samad itu maknanya al-mustaghni an kulli syai' wal muhtaju ilaihi kullu syai'. As-samad artinya yang tidak membutuhkan segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkannya. Itu makna as-samad. Ini di antara tafsiran dari salaf, yaitu dari sahabat yang mulia Abu Hurairah menafsirkan as-samad demikian. Kemudian juga dalam tafsir At-Tabari menyebutkan tafsiran as-samad itu alladzi laisa bi ajwafin wa la ya'kul wa yashrab. As-samad maknanya yaitu zat yang tidak makan dan tidak minum. Kemudian ada juga yang memaknai as-samad itu di tafsiran Ibnu Abbas yang sempurna dalam segala sifat-sifat mulia, sempurna. Ibnu Abbas berkata, ini diriwayatkan dalam tafsir At-Tabari, kata Ibnu Abbas, makna as-samad as-sayyidu alladhi qad kamula fi su'dadihi, yaitu sayyid, pemimpin. Allah adalah pemimpin yang sempurna kepemimpinannya. Wasyarif alladhi qad kamula fi syarafihi, yang maha mulia yang sempurna dalam kemuliaannya. Ini makna as-samad. Wal azim alladhi qad 'azama fi 'azamatihi, yang maha agung yang sempurna dalam keagungannya. Al-halim alladzi qad kamula fi hilmihi, yang maha lembut, santun, yang sempurna dalam kesantunannya. Wal ghani, yang maha kaya, yang sempurna dalam kekayaannya, dan seterusnya. Intinya segala sifat yang mulia itu, sifat mulia yang dimiliki Allah SWT itu dalam level yang paling sempurna. Itu makna as-samad menurut tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ala kulli hal. Kemudian satu lagi tafsiran dari para salaf sebutkan as-samad maknanya alladzi yaf'alu ma yasha wa yahkum ma yurid. Yaitu zat yang melakukan apa saja yang ia kehendaki dan menetapkan apa yang ia kehendaki. Ini juga disebutkan oleh tafsir dalam tafsir Al-Qurtubi. Ala kulli hal, semua tafsiran di atas benar. Semua tafsiran yang disebutkan oleh para salaf itu biasanya mirip-mirip kandungannya. Makanya di awal muqaddimah kita membahas tafsir ini, kita menyebutkan bahwasanya khilaf penafsiran itu dalam tafsir umumnya itu namanya khilaf tanawwu. Cuman khilaf jenisnya aja, khilaf jenisnya saja. Bukan khilaf tadad, bukan khilaf yang bertentangan, bukan. Makanya kadang satu ayat itu ada beberapa tafsiran tapi sebenarnya maknanya kurang lebih sama, mirip-mirip. Seperti itu. Jadi intinya as-samad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha sempurna dalam segala hal, yang tidak membutuhkan segala sesuatu, tapi segala sesuatu, seluruh makhluknya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu as-samad. Makanya kalau kita lihat di kitab terjemahan itu, kitab Al-Qur'an terjemahan tafsir, maknanya begitu, adalah Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Nah, ini benar maknanya seperti itu. Itu mana as-samad. Allahus samad. Segala sesuatu bergantung kepada Allah dan Allah tidak butuh kepada apapun. Kemudian ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Ini ayat yang luar biasa, hadirin. Ayat ini sangat pendek, ringkas, tapi maknanya luar biasa, meruntuhkan akidah agama lain. Bismillah. Ana mohon izin minum. Ayat yang ringkas ini meruntuhkan akidah sebuah agama yang meyakini bahwasanya Allah itu punya anak. Dan ayat ini kita ulang-ulang setiap hari. Setiap hari kita ulang-ulang ayat. Kita mengikrarkan bahwasanya Allah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan ini bantahan yang sangat tegas. Dan ini bukan akidah, kita sudah paten sudah, nggak bisa tawar-tawar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak. Dan ini membantah keyakinan orang Nasara,
orang Yahudi dan orang musyrikin Makkah. Karena mereka semua meyakini bahwasanya Allah punya anak. Orang Nasrani meyakini Allah punya anak tidak? Iya, mereka meyakini Allah punya anak. Mereka meyakini Nabi Isa adalah anak Allah. Orang Yahudi meyakini Uzair ibnullah. Qalatil Yahudu Uzair ibnullah. Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah. Uzair ini adalah orang saleh dari Bani Israel yang kisahnya cukup unik, kisahnya cukup ajaib, kisahnya Uzair ini. Yang Allah sebutkan di antara kisahnya dalam surat Al-Baqarah itu yang dia melewati suatu negeri yang sudah hancur, sudah mati, kemudian dia ditidurkan oleh Allah 100 tahun, kemudian dia bangun lihat untanya masih ada, untanya sudah mati, tapi makanannya masih utuh, kemudian dihidupkan unta depan mati dan seterusnya. Itu disebutkan yang diceritakan dalam ayat itu adalah Uzair. Nah, Uzair ini karena dia emang ajaib sekali kisahnya dia setelah menghilang selama 100 tahun tiba-tiba dia muncul di saat ketika itu Taurat itu sudah hilang. Taurat sudah hilang. Nggak tersisa Taurat. Hilang entah kemana. Tiba-tiba Uzair ini muncul, dia hafal isi Taurat semuanya. Maka dia sangat dimuliakan oleh Bani Israel ketika itu dan dia dianggap sebagai anak Allah. Dan itu keyakinan orang Yahudi. Orang Nasrani berkata bahwasanya Nabi Isa anak Allah, orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah, dan orang-orang musyrikin Makkah ketika itu mereka meyakini ada malaikat, mereka meyakini ada malaikat, tapi keyakinan mereka malaikat itu adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bantah dalam surat An-Najm. Kata Allah Subhanahu wa taala, alakumud dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza, dalam surat An-Najm. Orang musyrikin dulu mereka benci sama anak perempuan, nggak suka mereka sama anak perempuan, bahkan sebagian kabilah mereka kubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Allah sebut dalam Al-Qur'an. Tidak semua orang musyrikin Mekah seperti itu, hanya sebagian suku saja. Mereka nggak suka sama anak perempuan, tapi dia bilang malaikat itu adalah putri-putri anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah alakumud dzakaru wa lahul untha. Kok bagi kalian laki-laki, maunya laki-laki, tapi kalian menisbatkan anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keyakinan mereka. Dan semua keyakinan yang rusak ini, keyakinan yang sangat bikin Allah menjadikan Allah murka ini, dibantah dengan satu ayat yang pendek ini. Lam yalid wa lam yulad. Makanya banyak orang yang masuk Islam ketika dia baca ayat ini. Dan ini membantah itu keyakinan itu. Lam yalid wa lam yulad. Dan ini keyakinan berbahaya. Dan kalau seandainya Allah, nauzubillah, Allah punya anak, maka akan ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena pastinya anak Tuhan itu akan memiliki sifat-sifat ketuhanan dan itu tidak boleh ada yang seperti itu. Makanya di akhir ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau seandainya Allah punya anak, maka pasti anak itu akan memiliki sifat-sifat ketuhanan dan itu pasti akan menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya itu Allah punya anak, maka anak itu layak disembah sebagaimana Allah disembah, dan itu jelas merupakan kesyirikan yang Allah sangat murkai. Makanya dalam ayat Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zukhruf, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin." Katakanlah wahai Muhammad, jika benar Allah yang Maha Pemurah, Ar-Rahman itu punya anak, maka akulah Muhammad yang pertama akan menyembah anak itu. Kalau sebut dalam surat Zukhruf, kalau seandainya Allah punya anak, maka katakan Muhammad, aku yang pertama kali akan memuliakan anak itu, menyembah anak itu. Tapi kenyataannya tidak. Karenanya, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini akidah yang sudah mulai digoyangkan oleh sebagian oknum ya. Kita bilang oknum aja udah. Karena emang benar ini oknum-oknum ini
mulai menyuarakan demikian, mulai menggoyangkan akidah ini yang kita ikrarkan setiap hari. Keyakinan bahwasanya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan ini. Dan mereka ini menjadi mulai menyuarakan atas nama toleransi, ya toleransi lah ibaratnya. Menganggap orang-orang yang berbeda sama mereka itu dicap macam-macam. Contoh yang paling sederhana saja. Masalah mengucapkan selamat Natal. Setiap tahun pasti ribut sudah. Bahas masalah ini. Pro kontra masalah mengucapkan ucapan selamat Natal atau tidak. Setiap tahun ribut aja terjadi. Dan ini pembahasan bukan baru sebenarnya. Pembahasan ini sudah dibahas oleh para ulama ratusan tahun yang lalu, udah lama. Sudah sejak ratusan tahun yang lalu ulama bahas. Baru sekarang mulai diangkat-angkat, dibentur-benturkan. Padahal ulama sudah bahas masalah ini, masalah mengucapkan selamat Natal itu. Karena ucapan selamat Natal kedengarannya sangat sepele, tapi konsekuensi di sana itu sangat berbahaya. Karena mereka itu sedang merayakan, bukan sedang merayakan hari lahirnya Nabi Isa sebagai seorang nabi, bukan. Tapi mereka merayakan kelahiran Nabi Isa sebagai siapa? Sebagai siapa hadirin? Sebagai anak Tuhan. Dan ini keyakinan mereka. Dan mereka merayakan itu karena sedang merayakan lahirnya anak Tuhan. Di mana keyakinan ini Allah sangat murka sekali sama keyakinan itu. Dan kita berhati-hati sama ucapan demikian. Jangan kita menganggap sepele satu ucapan hadirin. Sekali lagi, jangan kita menganggap sepele satu ucapan. Apa susahnya sih cuman sekedar mengucapkan saja? Bahkan ada nih sengaja dibentur-benturkan, ya dibentur-benturkan seolah-olah yang tidak mau mengucapkan itu udah dikasih cap macam-macam. Intoleran, ya, radikal, ya, macam-macam. Permainan-permainan memberikan istilah ini ada skillnya. Bahkan di suatu kampus, saya lupa di negara luar sana, ada satu jurusan dia membahas masalah ini. Masalah memberikan istilah-istilah itu julukan itu punya pengaruh besar bagi mentalitas kejiwaan seseorang, bisa menjatuhkan seseorang. Makanya jangan kita tertipu sama istilah-istilah yang disematkan kepada kita. Yang nggak ikut mereka udah intoleran. Dan sekarang bukan cuman yang menyuarakan mengucapkan selamat Natal ini juga menyuarakan semua agama itu sama. Sama orangnya itu juga. Semua agama itu sama. Dan yang orang-orang yang menyuarakan semua agama itu sama, yang mereka juga yang menghalalkan homoseksual, sama mereka juga. Nanti dia juga mulai menghalalkan zina. Sama orangnya itu juga. Nah, orang yang tidak sejalan sama mereka akan disematkan istilah macam-macam. Radikal, intoleran. Nah, kalau mereka yang seperti itu punya istilah beda lagi. Moderat, boy. Open minded, boy, macam. Kalau kita yang nggak ikut sama mereka, radikal, keras, kaku, intoleran. Oh, macam. Calon teroris, oh macam. Ini mulai didangkalkan akidah kita. Dimulai didangkalkan, makanya hati-hati. Bentengi diri kita dan keluarga kita dengan akidah yang benar. Hati-hati. Yang menyuarakan semua agama sama-sama, mereka juga yang menyuarakan homoseksual itu halal. Sama orangnya. Yang menyuarakan, yang seperti itu ngajak kita, memaksa kita untuk mengucapkan selamat Natal dan lain sebagainya. Menghalalkan itu. Sama mereka, orang-orangnya itu juga. Seakan mereka mau mengajarkan toleransi kepada umat Islam. Jadi konsekuensi dari mengucapkan selamat Natal itu berat. Dan Allah bantah dalam ayat ini.
mengucapkan selamat atas lahirnya anak Tuhan, yang mana Allah sangat murka dengan keyakinan itu. Karenanya itu bukan toleransi seperti itu. Ini mereka mengatasnamakan toleransi, tapi toleransi ada batasannya. Toleransi itu tidak sampai ke dalam mencampur adukkan ranah akidah, di situ nggak boleh. Nah kalau sekarang yang dianggap toleransi ya jadi yang kita hidup udah ratusan tahun di Indonesia ini, orang bertetangga agama saling toleran seperti itu sudah nggak dianggap toleransi seperti itu. Yang dianggap toleransi sekarang kalau sudah antum selawatan dalam gereja, itu toleransi. Nah itu mereka toleransi. Yang nggak mau begitu keras, radikal, dicap. Orang-orang yang nggak mau seperti kayak gitu. Antum bayangin aja, coba antum bayangkan. Mereka orang-orang ini, oknum ini rame-rame bersalawat, memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memuji dengan pujaan-pujaan yang indah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam gereja, di hadapan orang-orang yang tidak percaya bahwasanya Nabi Muhammad itu Nabi. Coba sekarang antum mau nggak kira-kira kalau orang Ahmadiyah ke masjid sini terus dia menyampaikan pujian-pujian kepada Mirza Ghulam Ahmad tuh Nabi palsunya, kira-kira antum mau nggak? Gimana antum mau? Nabi palsu. Ini dia lagi memuji-muji Nabi SAW di depan orang-orang yang nggak percaya itu Nabi Muhammad adalah sebagai Nabi. Ya itu keyakinan mereka, silahkan. Keyakinan mereka kita toleransi keyakinan mereka seperti itu, silahkan ada tempat ibadah mereka sendiri, silahkan beribadah, jangan kita ganggu, nggak boleh. Mendakwahkan iya, tapi mengganggu mereka tempat-tempat ibadah mereka nggak boleh. Nah kalau sekarang nggak, itu yang toleransi seperti itu, ya Allah. Dan anak baca ya beberapa postingan dari mereka ini, mereka risih sama seperti itu. Mereka nggak nyaman, sampai mereka beberapa komentar begitu, coba tolong didiskusikan ke pusat, istilahnya apa ya, kayak kalau kita mungkin kayak Dewan Masjid Indonesia gitu ya. Nah ini yang mengurus gereja-gereja Indonesia, coba tolong sampaikan dong, nggak usah begini-begini gitu loh. Mereka nggak nyaman sama hal seperti itu, hadirin. Mereka nggak nyaman. Yang datang ke sana terus pada pakai jilbab, pada bawa ketimpring, ya. Ada yang azan lagi dalam gereja, ya, pidato deh pas di hari raya mereka nih. Subhanallah. Mereka mau ibadah, biar nggak usah diganggu. Mereka risih sama yang begitu-gituan, risih mereka, kirain demen gitu kira-kira mereka. Nah sekarang dianggap yang toleransi seperti itu. Nah kalau nggak seperti itu bukan toleransi, ini sudah kebablasan namanya. Yang namanya toleransi itu silahkan mereka beribadah menurut keyakinan mereka, silahkan, jangan diganggu. Kita dengan keyakinan kita, lakum dinukum waliyadin. Yang namanya toleransi seperti itu. Yang namanya toleransi kita saling membantu, saling menolong, dalam bertetangga saling menghormati, saling membantu. Kalau kita kenal orang non muslim, mau apapun agamanya, butuh pertolongan, bantu nggak? Bantu, hadirin, bantu. Orang non muslim dia butuh pinjaman uang, kita pinjemin nggak? Pinjemin, kita bisa bantu. Silahkan bantu, kasih pinjaman uang, kasih makan, kasih hadiah. Tapi kalau sudah masuk ke ranah agama, akidah, itu sudah pembatas di situ. Jangan batasan ini dilabrak, dijebol. Itu sudah kebablasan namanya. Kita ini punya pembatas. Makanya kita punya syahadat kita, kalimat yang paling mulia dalam hidup kita ini kalimat la ilaha illallah. Yang ada dalam hati kita, yang kita ucapkan. Yang kita baru dianggap Islam kalau kita mengikrarkan kalimat itu. Ada 2 rukun di situ. Dua rukun ini harus ada. Kalau tidak salah satu rukun dari la ilaha illallah nggak ada, maka tidak sah keislaman kita. Yang pertama itsbat, yang kedua ada nafi. Itsbat, kita mengikrarkan bahwasanya hanya Allah lah Rabb yang berhak disembah. Yang kedua an-nafi, kita harus menafikan semua sesembahan selain Allah, kita harus nafikan. Mereka persembahan yang batil semuanya. Ini harus ada, hadirin. Ini 2 rukun, 2 kutub la ilaha illallah harus ada.
Kalau ada orang dia meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb yang berhak disembah. Tapi ya sembahan lain ya sama, mereka itu juga sembahan sama, apalagi yang meyakini itu juga mereka mungkin menyembah tapi wujudnya hakikatnya Allah juga cuma beda nama. Ada yang meyakini seperti itu. Nah, ini dia nggak sempurna keimanannya, Islamnya seperti itu. Maka ini dua kutub ini harus ada. An-nafyu sama itsbat. La ilaha illallah. Nafikan dulu, tidak ada sembahan yang berhak disembah. Baru kita itsbat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya itsbat saja nggak ada nafinya, maka belum sempurna keislaman kita. Ini perlu dicatat baik-baik. Makanya Allah menyebutkan wa may yakfur bit-taghut. Ini nafi, dia nafikan dulu. Siapa yang mengingkari taghut wa yu'min billah dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, kata Allah SWT, kami telah mengutus setiap umat seorang rasul. Tujuan dakwahnya apa? Ani'budullah, agar mereka menyembah Allah. Ini itsbat. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut semua. Ini nafi. Dan ayat semisal ini ada sangat banyak hadirin. Allah menyebutkan antara nafi sama isbat ini harus ada. Kalau cuma ada satu seperti nggak sempurna Islam kita. Makanya kalau orang dia meyakini saya Islam, saya menyembah Allah SWT, tapi dia menganggap sembahan yang lain juga benar, maka dia bukan Islam. Makanya konsekuensi dari meyakini semua agama sama itu keyakinan kufur. Termasuk juga yang berbahaya dalam akidah ketika masalah mengucapkan selamat Natal ini. Kelihatannya sepele, tapi konsekuensinya berat hadirin. Dari sudah dibahas oleh para ulama dari sejak ratusan tahun yang lalu. Nah sekarang bukan cuma disuruh mengucapkan, disuruh pakai atribut Natal lagi. Suruh pakai atribut Natal. Ada kisah lagi di mall kalau nggak salah ya, di mall lagi di acara pas hari-hari Natal gitu, lagi ada acara apa lah gitu, event ya. Ada nanti buat anak-anak kecil kalau nggak salah, ada nanti sinterklasnya. Ada sinterklasnya ya, pakai sinterklas ya, pakai jenggot yang putih besar begitu. Nah pas sudah kumpul nih anak-anak nih mau acara gitu, tanya loh sinterklasnya mana? Kok belum muncul? Situ sinterklasnya lagi sholat asar bentar. Ya Allah ya Rabbi. Udah seperti itu. Makanya alhamdulillah ya, beberapa daerah ya dia mengeluarkan peraturan daerah begitu melarang ya institusi atau lembaga atau perusahaan tertentu yang memaksa pegawainya menggunakan atribut Natal. Ada sebagian melarang itu. Di beberapa daerah ada yang melarang. Itu bagus. Ya jangan dipaksa. Kenapa? Karena ini sudah masuk ke ranah hari raya yang erat kaitannya sama akidah hadirin. Ini masalahnya di situ. Kalau bukan dalam masalah akidah, kita toleransi. Dan jangan mengajarkan toleransi kepada umat Islam. Ini harus catat baik-baik. Jangan mereka ini oknum-oknum ini yang merasa paling toleransi, jangan ngajarin toleransi sama umat Islam, nggak usah. Umat Islam mengajarkan toleransi bahkan kepada hewan, kepada jin. Islam mengajarkan toleransi. Bukan toleransi suruh main ketimpling di gereja, bukan. Virtual toleransi. Islam mengajarkan toleransi. Kita disuruh berbuat baik kepada siapapun, menolong siapapun, baik itu orang kufar sekalipun, berbuat baik kepada mereka. Kata Nabi SAW, fi kulli dzati kabidin radbatin ajrun. Di setiap yang punya hati itu ada pahala kalau kita berbuat baik kepada mereka, walaupun kepada hewan. Suruh berbuat baik, wala hatta kepada hewan. Kita disuruh berbuat baik kepada tetangga kita, walaupun tetangga kita orang Yahudi. Suruh berbuat baik kepada mereka, berikan hadiah. Itu toleransi. Ya, Abdullah bin Amr bin As pernah dia pembantunya lagi sedang nyembelih kambing, mau masak kambing. Kata lagi sedang masak kambing. Kata Abdullah bin Amr bin As, kamu sudah kasih kata Abdullah bin Amr, kalau sudah selesai kamu masak kambing ini, yang pertama kali kamu antarkan kasih tetangga kita orang Yahudi nih. Tetangganya orang Yahudi. Kata Abdullah, kata pembantunya, Yahudi ini kita kasih? Iya, kasih dia.
Kata Nabi SAW memperingatkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga, hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu, sampai aku menyangka tetangga ini akan mendapatkan hak waris. Saking Nabi memperingatkan berbuat baik kepada tetangga, walaupun tetangga kita orang kufar, berbuat baik. Itu toleransi. Dalam Islam diajarkan kita, diwajibkan malah untuk tetap berbakti kepada orang tua kita yang kafir. Bakti sama orang tua. Yang mentang-mentang dia kufar, orang tua kita nggak boleh berbakti. Berbakti wajib tetap berbakti walaupun orang tua kita masih kafir. Tetap berbakti. Dalam Islam kita dianjurkan untuk saling memberikan hadiah walaupun kepada orang kafir. Kasih hadiah tidak apa-apa. Bahkan untuk perhatikan, salah satu 8 golongan yang berhak menerima zakat yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, salah satunya apa? Ya, wal muallafati qulubuhum. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Dan yang muallaf, yang ingin dibujuk, dilunakkan hatinya. Muallaf ini maknanya dua, hadirin. Artinya orang yang baru banget masuk Islam, artinya dia mungkin imannya masih belum kuat, kasih dia harta zakat. Yang makna yang kedua, artinya muallaf ini dia masih kafir, tapi ada tanda-tanda dia mau mendekat ke Islam, kasih dia harta zakat biar cepat dia masuk ke Islam. Itu toleransi. Ya, bukan bawa nasi tumpeng ke hari raya orang masuk ke dalam, bukan salawatan, bukan azan di tempat ibadah orang lain. Islam mengajarkan kita toleransi, berbuat adil walaupun kepada orang non muslim. Harus adil, jangan mentang-mentang dia beda agama sama kita terus kita nggak berlaku adil sama dia, nggak boleh, haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak terlarang bagi kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang yang tidak memerangi kalian, orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat kalian. Kalian harus berbuat adil, berbuat baik kepada mereka. Islam bahkan ketika berperang dilarang membunuh, menyerang orang kafir, nggak boleh. Orang kafir ketika dalam peperangan nggak boleh membunuh orang yang sudah tua, perempuan, anak-anak, nggak boleh. Dalam Islam haram hukumnya membunuh kafir dhimmi, kafir muahad, kafir musta'man, nggak boleh. Orang kafir, orang non muslim yang boleh dibunuh cuman kafir harbi saja yang sedang memerangi kita dalam konteks peperangan. Itu yang boleh ditumpahkan darahnya, yang sedang berperang sama kita. Kafir harbi namanya. Selain itu haram. Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium bau surga. Kafir dhimmi yang tinggal di negeri kaum muslimin, haram hukumnya untuk dibunuh. Kafir musta'man juga haram. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, barang siapa alaman zalama mu'ahadan, siapa yang berbuat zalim kepada orang kafir mu'ahad, atau mengambil hartanya secara zalim, atau membebani dia dengan pekerjaan yang tidak disanggupi, maka aku akan menuntutnya pada hari kiamat. Fa ana hajijuhu yaumil qiyamah, kata Nabi SAW, dia akan menghadapiku nanti hari kiamat. Lihat, Nabi bela orang kafir yang dia emang orang kafir, yang kafir mu'ahad, jangan dizolimi. Itu toleransi, hadirin. Begitu Islam mengajarkan toleransi. Islam mengajarkan toleransi bahkan kepada hewan. Islam mengajarkan toleransi. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguhnya Allah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhah. Kalau kalian membunuh, maka berbunuh dengan cara yang baik. Kalau kalian menyembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidd ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaknya kalian menajamkan pisau kalian dan menenangkan hewan sembelihan kalian. Tajam biar cepat dia mati, jangan dibikin dia tersiksa sama hewan. Toleransi. Terus mau mengajarkan toleransi kepada umat Islam, mau menganggap kita ini yang tidak ikut seperti mereka intoleran. Subhanallah. Makanya jangan kita tergoyang sama istilah-istilah dengan seperti itu. Itu pendangkalan akidah. Pendangkalan akidah seperti itu. Gak usah malu-malu. Karena pernah angkat tema ini ketika
anak khutbah Jumat di ada satu masjid raya di daerah Tangerang, besar masjidnya. Nah, kebetulan sekitar 2 hari sebelum Natal kalau nggak salah waktu itu. Anak angkat tema ini, minta tentang masalah ucapan Natal, anak angkat tema ini. Nggak peduli. Kita menyuarakan kebenaran, akidah kita. Anak sampaikan tema ini di dalam khutbah Jumat ya. Mungkin nanti kapan-kapan kalau khutbah Jumat di sini anak sampaikan kalau dekat-dekat Natal lebih ya, dekat Natal. Kalau sekarang nggak nyambung. Tapi anak nggak ada jadwal khutbah tahun ini di sini. Baik. Coba Anda perhatikan. Dalam Islam bukan hanya kepada manusia, kepada hewan, bahkan kepada jin. Makhluk yang kita nggak lihat. Beda alam sama kita. Kita dianjurkan toleransi kepada bangsa jin. Kata Nabi SAW, la tastanju birrawthi wala bil'idham fa innahu zadu ikhwanukum minal jin. Kalian jangan istinja. Istinja itu cebok tapi pakai selain air. Ada kan namanya istinja sama istijmar. Istinja itu cebok pakai air, kalau istijmar itu pakai selain air. Kata Nabi SAW, jangan kalian beristinja atau beristijmar pakai tulang atau pakai kotoran yang udah kering. Jangan. Kenapa? Karena itu makanan saudara kalian dari bangsa jin. Lihat. Jin kita nggak lihat. Tapi kita diajarkan bagaimana kita berbuat baik, toleransi kepada jin. Islam mengajarkan. Jangan ngajarin Islam toleransi. Jangan. Yang bilang Islam intoleran ini mereka orang-orang yang non muslim itu sebagian mereka mau nyembelih hewan aja nggak becus, disetrum caranya. Ada yang disetrum. Dia mau makan disetrum hewannya. Islam mengajarkan berbuat baik sama hewan kalau disembelih biar cepat mati, jangan diadab. Orang seperti itu yang mau mengajarkan toleransi kepada umat Islam. Gak nyambung. Ya, jadi jangan kita anggap sepele ya kembali kita ke ayat tadi. Lam yalid wa lam yulad. Ini erat kaitannya sama masalah kita mengucapkan ucapan hari raya, ucapan selamat Natal karena konsekuensinya besar. Ya kata Nabi SAW, innal abda la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu fiha yazidu biha fin nari ab'adu ma bainal masyriq wal maghrib. Soalnya seorang hamba dia mengucapkan satu kata, yang kata itu dia tidak pertimbangkan baik sama buruknya, dengan satu kata itu dia terlempar ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Maka hati-hati. Kata yang kita anggap sepele, hati-hati. Itu bisa saja melemparkan kita ke neraka satu kata itu. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, perhatikan ucapan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim punya kitab namanya Ahkam Ahlu Dhimmah. Anda bacakan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ini ratusan tahun yang lalu nih, dibahas para ulama. Adapun memberikan selamat terhadap perayaan-perayaan kufur yang khusus, maka hukumnya haram berdasarkan ijma' ulama. Seperti orang muslim memberi selamat atas perayaan-perayaan mereka, seperti mengucapkan perayaan yang berkahi atasmu, selamat bergembira atas perayaan ini, atau yang semisalnya, maka perbuatan seperti itu apabila pengucapnya selamat dari kekufuran, maka perbuatan ini merupakan keharaman dan kedudukannya, perhatikan, kedudukan yang mengucapkan selamat kepada keyakinan kufur seperti itu, kata Ibnu Qayyim, kedudukannya seperti jika ia memberikan selamat kepada orang yang sujud kepada salib, bahkan lebih parah dosanya di sisi Allah, lebih diburkai daripada jika mengucapkan selamat kepada orang yang minum khamr. Orang minum khamr, selamat ya minum khamr, lebih parah ucapan itu daripada mengucapkan selamat minum khamr. Jadi Ibnu Qayyim. Atau mengucapkan selamat atas membunuh orang lain, atau melakukan zina dan semisalnya. Banyak orang yang tidak memiliki ilmu agama yang cukup terjerumus dalam hal ini. Lihat kata Ibnu Qayyim. Dan mereka tidak tahu akan buruknya perbuatan mereka. Jadi ada juga ulama-ulama yang lain membahas masalah ini ya. Intinya bahasannya sudah dibahas sudah lama, dari ratusan tahun yang lalu. Tapi kita setiap tahun itu diributin, setiap tahun ribut deh masalah itu. Masalah pro kontra masalah itu. Ini konsekuensinya berat ya. Karena itu keyakinan bahwasanya Allah punya anak, dan keyakinan tersebut adalah keyakinan yang sangat Allah murkai. Allah SWT menyebutkan dalam surat Maryam, wa qalu ittakhadar rahman walada. Mereka berkata Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang Ar-Rahman itu mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda.
Hampir-hampir gara-gara ucapan itu. Ucapan bahwasanya Allah punya anak, kata Allah SWT, hampir-hampir langit pecah gara-gara ucapan itu. Hampir-hampir bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh. Anda'u lirrahmani walada. Gara-gara ucapan mereka yang mengklaim bahwasanya Allah punya anak. Mengerikan hadirin ucapan tersebut. Terus kita mau mengucapkan selamat atas keyakinan itu. Ini berat. Bukan seperti itu kita bertoleransi, bukan. Sekali lagi ketika sudah sampai ke ranah akidah, kita ada pembatas di situ. Jangan kita terabas, jangan kita labrak batasan-batasan tersebut. Kata dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzdzaba ibnu Adam walam yakul lahu dzalik." Anak Adam telah mendustakanku dan mereka tidak berhak untuk melakukan itu. Wa syatamani, dan anak Adam mencaci makiku, kata Allah. Walam yakul lahu dzalik, dan mereka tidak berhak melakukan itu. Amma takdzibuhu iyaya faqauluhu la yu'idani kama bada'ani. Pendustaan mereka terhadapku ketika mereka meyakini bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan setelah kematian, mereka mengingkari itu, mereka mendustakan aku. Wa amma syatmuhu iyaya faqaluhu ittakhadallahu walada. Adapun caci maki mereka kepadaku ketika mereka mengucapkan Allah punya anak. Allah sedang dicaci maki dengan ucapan tersebut hadirin. Konsekuensi berat. Udah mau isya ya. Jadi itu dia terkait dengan ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Ini kalimat ayat yang pendek tapi membantah, meruntuhkan akidah bahwasanya Allah punya anak. Walam yakul lahu, ayat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara atau semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayat ini penegasan akan agungnya sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terbesit dalam benak kita tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kaifiat hakikatnya pasti salah. Tapi sifat Allah sampaikan dalam ayat Al-Qur'an begitu banyaknya sifat Allah. Allah melihat, Allah mendengar, Allah murka, Allah bergembira. Dan berbagai macam sifat-sifat yang lainnya semua kita imani sebagaimana datangnya. Jangan dirubah-rubah, jangan ditakwil, apalagi sampai ditolak seperti orang-orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah. Dia tolak semua sifat Allah SWT. Allah nggak punya sifat. Allah nggak berbicara. Allah nggak melihat. Allah nggak mendengar. Subhanallah. Dia samakan Allah seperti sesuatu yang bisu. Makanya Allah punya sifat kalam. Allah punya sifat mendengar. Semua sifat Allah kita tetapkan bagaimana datangnya. Tapi kaifiatnya, hakikatnya kita nggak tahu. Apapun yang terbesit di benak kita pasti salah. Karena akal kita tidak bisa sampai ke sana. Ya, ini tentunya pembahasan cukup panjang kalau kita mau bahas ya. Kayak syubhat-syubhat masalah sifat, tapi kita tidak bahas di pembahasan tafsir ini. Insyaallah pada pertemuan pekan depan kita masuk ke surat Al-Lahab atau surat An-Masad. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.